Tabungan Haji BRI mempersembahkan video panduan haji Jemaah Indonesia. Haji merupakan ibadah umat Islam yang dilakukan setiap setahun sekali pada saat musim haji dan wajib atau fardu ain hukumnya bagi yang mampu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Haji dilakukan mulai dari tanggal 8 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah dengan melakukan berbagai kegiatan di Saudi Arabia yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam yang terbesar di dunia dan merupakan pengirim jemaah haji terbanyak dibandingkan negara lainnya. Jumlah jemaah haji pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya, pelaksanaan ibadah haji harus dimulai dengan rencana yang matang, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Pendaftaran haji dibuka sepanjang tahun. Saat jumlah tabungan jemaah haji mencapai minimal sesuai ketentuan dari Kementerian Agama, calon jemaah haji dapat melakukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mengisi SPPH atau Surat Pendaftaran Pergi Haji. Pada saat pendaftaran, calon jemaah haji wajib membawa pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar, buku tabungan haji BRI, surat keterangan kesehatan dari puskesmas domisili, fotokopi KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku, ijazah atau akte kelahiran atau buku nikah bagi pasangan suami istri. Calon jemaah haji akan melakukan penyetoran BPIH yang akan didebit langsung melalui Bank BRI secara real-time online dengan membawa SPPH yang telah disahkan oleh pejabat kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor porsi. Lalu, calon jemaah haji akan melapor ke kantor Kementerian Agama dengan menyerahkan bukti setoran awal paling lambat 7 hari setelah menerima bukti setoran awal dari Bank BRI. Saat keberangkatan haji Anda telah tiba, pastikan Anda mempersiapkan keberangkatan haji Anda dengan baik. Selesaikanlah segala urusan Anda di rumah ataupun urusan lainnya sebelum berangkat haji. Dan persiapkanlah mental serta fisik Anda. Bawalah bekal finansial seperlunya untuk keperluan selama beribadah. Perbanyak makan serat seperti buah dan sayuran selama perjalanan haji. Simpan barang bawaan Anda dalam tas penyimpanan, yaitu koper atau tas dokumen. Dilarang membawa bawaan di luar kedua tempat tersebut. Maksimum total berat bawaan adalah 35 kg. Jadi, bijaklah dalam menentukan barang yang akan dibawa selama pergi haji. Untuk koper Anda, isilah dengan baju ihram sebanyak 2 hingga 3 setel bagi wanita dan kain ihram sebanyak 2 sampai dengan 3 setel bagi laki-laki. Seragam jemaah haji 3 hingga 4 setel. Pakaian sehari-hari, pakaian dalam, baju hangat jika musim dingin, obat-obatan, perlengkapan mandi, handuk, serta sandal dan sepatu yang ringan. Sementara isilah tas dokumen Anda dengan paspor, buku manasik dan buku doa, dompet dan obat-obatan seperlunya. Barang-barang yang tidak boleh dibawa adalah barang-barang yang membahayakan keselamatan penerbangan, seperti bahan gas bertekanan, bahan peledak, bahan yang mengandung radioaktif, magnet, racun, bahan yang menimbulkan karat, kimia, cairan yang mudah terbakar,
serta campuran aerosol dan gel. Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dengan melilitkan 2 potong kain ihram yang tidak berjahit, yaitu dengan membuka bagian bahu sebelah kanan, sementara sebelah kirinya tertutup kain ihram. Saat sholat, kain ihram dililitkan menutupi seluruh bahu. Dilarang menggunakan benda lain kecuali perhiasan, jam tangan, sabuk, dan sandal untuk alas kaki. Kain ihram harus dililitkan hingga menutupi mata kaki. Bagi wanita, pakaian ihramnya menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian ihram tersebut juga harus longgar agar tidak menampakkan bentuk tubuh. Setelah tiba di asrama haji embarkasi, jemaah haji akan dilayani dengan sistem One Top One atau disebut juga sistem pelayanan satu pintu. Sistem ini memungkinkan jemaah untuk menyelesaikan segala urusan hajinya dalam satu tempat. Dimulai dari menyerahkan surat panggilan masuk haji atau SPMA. Kemudian jemaah akan dikumpulkan di ruangan sesuai kloternya masing-masing. Petugas akan memeriksa dan menimbang barang bawaan dan bagasi setiap jemaah, melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, membagikan kartu akomodasi dan konsumsi selama menginap di asrama haji, serta semua tas dan bawaan jemaah diberikan tanda agar mudah dicari. Jemaah kemudian akan dibawa ke pemondokan haji. Beristirahatlah yang cukup dan ikutilah manasik haji. Setiap jemaah akan mendapatkan gelang identitas diri, sehingga dilarang keras menukarkan gelang ini dengan jemaah lain. Jemaah mendapatkan dokumen berupa paspor haji, tiket pesawat, nomor kursi pesawat, serta nomor bis yang akan digunakan di bandara. Simpanlah paspor dan kartu kesehatan Anda dalam tas dokumen dan jangan sampai hilang. Jemaah juga akan mendapatkan uang untuk biaya hidup di Arab Saudi dalam bentuk mata uang real. Hitung dengan cermat dan hafalkanlah bentuk-bentuk mata uang real. Jangan menyimpan uang di satu tempat dan jangan pula membuka dompet atau menghitung uang di depan umum selama haji. Jemaah akan menginap selama 1 hingga 2 malam di asrama haji. Setiba di Bandara Embarkasi Haji Indonesia, jemaah akan melakukan cek administrasi. Tas koper akan dimasukkan ke bagasi dan tas dokumen dikalungkan di leher jemaah. Perjalanan Anda akan memakan waktu kurang lebih selama 8 jam. Gunakanlah baju hangat Anda selama dalam pesawat. Selama di dalam kabin, Anda tetap dapat melakukan sholat dengan bertayamum, serta memperbanyak zikir dan doa. Jemaah Haji Indonesia umumnya terbagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama mendarat di Madinah dan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Sementara gelombang kedua mendarat di Jeddah dengan tujuan ke Mekah. Dan jemaah gelombang kedua mengambil mikot di atas pesawat ketika melewati daerah Yalamlam atau Kornul Manazil. Sehingga saat tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah sudah mengenakan ihramnya. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, para jemaah akan melewati proses administrasi kedatangan di bagian imigrasi Arab Saudi, seperti pemeriksaan koper dan bawaan, pemeriksaan paspor, serta pemeriksaan kesehatan. Para jemaah gelombang pertama dibawa ke Madinah dengan lama perjalanan sekitar 7 jam menggunakan bis. Perbanyaklah doa dan zikir selama dalam perjalanan dan beristirahatlah yang cukup. Sesampainya di Madinah, Anda akan dibawa ke pondokan. Catat dan hafalkanlah nomor telepon penting, nomor kamar, dan lokasi pondokan. Jangan bepergian sendiri, terutama bagi wanita. Usahakan selalu ada pria mendampingi Anda. Simpan barang bawaan di tempat aman dan gemboklah koper Anda. Jangan pernah tinggalkan tas dokumen Anda. Matikan listrik dan peralatan masak jika hendak pergi. Mandilah 2 hingga 3 jam sebelum waktu sholat. Para jamaah haji gelombang pertama akan tinggal di Madinah selama 8 hari 9 malam. Selama itu jemaah akan melakukan sholat arba'in dan ziarah. Sholat arba'in adalah melakukan sholat fardu 5 waktu sebanyak 40 kali tanpa putus yang harus dilakukan di Masjid Nabawi. Selain itu, jemaah juga melakukan ziarah ke makam Nabi serta ke berbagai masjid dan tempat bersejarah lainnya. Jagalah barang bawaan Anda dengan baik dan berhati-hatilah dengan pencopet. Ingatlah nomor rak sandal. Minumlah dari air zam-zam yang sudah disediakan. Hindari sholat di pelataran masjid kecuali terpaksa. Datanglah setelah pukul 3 pagi karena masjid baru dibuka pada pukul 3.
Pada hari ke-8, para jemaah bersiap-siap untuk berangkat haji. Persiapan dilakukan dengan melakukan mandi ihram, wudu, dan sholat ihram yang dimulai dengan niat ihram sebagai berikut. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta 'alal muhrimi farhamni ya arhamar rahimin. Kemudian dilanjutkan dengan memotong kuku, membersihkan bulu, mengenakan wangi-wangian, dan memakai baju ihram. Jemaah gelombang pertama kemudian melakukan perjalanan ke Masjid Bir Ali yang terletak di antara Madinah dan Mekah untuk melakukan mikot, yaitu mengucapkan niat haji. Kegiatan mikot dimulai dari melakukan sholat tahiyatul masjid, sholat ihram 2 rakaat, dan mengucapkan niat haji. Niat haji disesuaikan dengan jenis haji yang hendak dilakukan oleh jemaah. Terdapat 3 jenis haji, yaitu haji tamatu, haji qiron, dan haji ifrad. Jemaah Indonesia umumnya melaksanakan haji tamatu, yaitu berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan haji hingga selesai, kemudian menunggu hari tarwiyah dan berihram kembali untuk haji. Adapun niat haji tamatu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dengan diucapkannya niat haji, maka segala larangan dalam haji seperti memakai wangi-wangian dan menggauli istri telah diberlakukan. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan ke Mekah. Saat jemaah haji gelombang pertama berangkat ke Mekah dari Masjid Bir Ali, jemaah haji gelombang kedua berangkat dari embarkasi menuju Mekah dan bergabung dengan jemaah haji Indonesia lainnya. Para jemaah dibawa ke pemondokan mereka masing-masing, kemudian menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh yang dimulai dengan tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, termasuk sholat di makam Ibrahim dan menyentuh Hajar Aswad. Saat tawaf, dianjurkan berlari kecil bagi lelaki. Tertib dan teraturlah saat melakukan tawaf. Hindari menyakiti jemaah lain saat menyentuh Hajar Aswad dan jangan menyentuhnya terlalu lama. Mintalah kursi roda bagi para orang tua, mereka yang sedang sakit parah, maupun cacat fisik. Jemaah lansia sebaiknya didampingi orang yang lebih muda. Mantapkan tata cara berhaji serta doa-doanya, sehingga tidak tergantung dengan pembimbing haji. Makanlah sebelum ibadah. Jangan bawa barang berharga. Pastikan mengenakan ihram Anda dengan benar dan kuat. Buatlah kelompok kecil dan selalu bersama, sehingga tidak terpisah atau tersesat. Apabila tersesat, segeralah cari petugas haji, atau berkumpullah dengan jemaah haji Republik Indonesia yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sta'milni bi sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatih wa a'idhni min mudillatil fitan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melakukan sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali. Seperti saat tawaf, lakukanlah sa'i dengan berkelompok. Jangan terburu-buru melakukannya. Para wanita tidak dianjurkan melakukan sa'i tanpa didampingi pria. Hafalkanlah doa-doa dan tata caranya sehingga tidak tergantung pembimbing. Kegiatan sa'i diakhiri dengan tahalul atau menggunting rambut minimum 3 helai dengan niat sebagai berikut. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yawmal qiyamah. Para lelaki dianjurkan mencukur habis rambutnya. Setelah kegiatan umroh selesai, para jemaah dapat melepas pakaian ihram mereka dan diganti dengan pakaian biasa. Apabila sebelum selesai umroh sudah melepaskan pakaian ihram,
maka diharuskan membayar denda sebesar 1 ekor kambing. Sambil menunggu waktu wukuf di Arafah, para jemaah dapat memperbanyak ibadahnya dengan berdoa dan sholat di Masjidil Haram, serta membaca Al-Quran, bersedekah, dan ukhuwah. Pada tanggal 8 Zulhijjah, para jemaah bersiap untuk berangkat ke Arafah dengan kembali melakukan sholat ihram dan membaca niat haji. Setelah itu, para jemaah melanjutkan perjalanan mereka ke Arafah menggunakan bis. Selama perjalanan, para jemaah melakukan talbiyah. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu wa khairam mimma taqul. Allahumma laka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turashi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa waswasis sadri wa syatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma taji'u bihir rih. Di Arafah, para jemaah melakukan wukuf, yaitu bermalam di Arafah yang dimulai dari 9 Zulhijjah setelah matahari tergelincir, sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, baik dalam keadaan suci maupun tidak suci. Wukuf adalah rukun haji yang utama, sehingga apabila jemaah tidak melakukannya, maka tidaklah sah hajinya. Selama wukuf, jemaah melakukan sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa sebanyak-banyaknya, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar maghrib isya, serta sholat subuh. Wukuf dilaksanakan sambil membaca Al-Quran, sholat sunnah, berdoa, dan talbiyah. Pada malam 10 Zulhijjah setelah sholat isya, perjalanan para jemaah pun dilanjutkan ke Muzdalifah dengan menggunakan kendaraan jamaah yang disediakan pemerintah Saudi Arabia secara cuma-cuma. Para jemaah harus sudah sampai di Muzdalifah sebelum tengah malam. Di Muzdalifah, para jemaah mengambil kerikil untuk pelemparan jumroh. Jangan mencari kerikil terlalu jauh dari kendaraan Anda, dan bawalah kerikil secukupnya saja. Hindari saling rebutan. Jemaah keluar dari Muzdalifah setelah sholat subuh dan melanjutkan perjalanan ke Mina. Jumroh di Mina dilakukan dengan melempar kerikil ke arah 3 buah tonggak, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah, masing-masing sebanyak 7 lemparan. Lemparan pertama dilakukan pada 10 Zulhijjah dengan melakukan lemparan akobah disertai niat sebagai berikut. Bismillahi wallahu akbar. Disunahkan melempar jumroh sesudah matahari terbit. Bagi jemaah yang lemah ataupun sakit, dapat melakukannya di malam hari. Kemudian pelemparan dilakukan kembali pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan melempar ketiga arah jumroh yang dimulai pada waktu matahari sudah mulai turun ke barat hingga saat matahari terbenam. Ingatlah untuk tidak melempar sekuat atau sejauh mungkin, tapi secukupnya saja. Perbanyaklah doa dan lakukan ibadah dengan tertib. Bantulah teman-teman sesama jemaah untuk mendapat giliran jumrohnya. Setelah ibadah jumroh, bagi jemaah yang belum melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul, maka dapat ke Mekah dan melakukannya di sela-sela kegiatan melempar jumroh. Jemaah kemudian ke Mekah untuk melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan atau tawaf terakhir. Tawaf wada menjadi akhir dari seluruh rangkaian proses ibadah haji. Setelah tawaf wada selesai dilakukan, jemaah harus segera pulang keluar dari Mekah. Setelah kesemua proses ini selesai, akhirnya jemaah tersebut dinyatakan sah melakukan hajinya, dan segala larangan haji pun telah dilepaskan dari mereka. Bagi jemaah yang tidak dapat melaksanakan rukun-rukun haji yang wajib selama masa ibadah haji karena alasan apapun, maka diharuskan membayar dam sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Setelah ibadah haji dilakukan, saatnya bagi para jemaah untuk kembali ke tanah air pun tiba. Persiapkanlah kepulangan Anda dengan tertib dan beristirahatlah dengan cukup. Seperti saat keberangkatan, para jemaah akan melakukan berbagai proses administrasi tanpa dipungut biaya, termasuk pemeriksaan paspor dan barang bawaan. Perhatikanlah barang bawaan Anda. Setibanya di Bandara Indonesia,
Tertiblah dalam mengambil koper dan barang bawaan lainnya. Teruskanlah kebaikan haji dalam kehidupan sehari-hari, baik pada diri sendiri maupun lingkungan Anda. Demikianlah proses pelaksanaan ibadah haji dari masa persiapan hingga akhir. Terima kasih telah mempercayakan persiapan haji Anda bersama Bank BRI.